Di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari series Peaky Blinders season yang ke-6. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Season ke-6 ini dimulai dengan memperlihatkan Thomas yang saat itu berniat untuk mengakhiri hidupnya. Beruntung niat itu gagal karena ternyata Arthur telah mengosongkan peluru di dalam pistolnya. Lizzie yang melihat Thomas seperti ini merasa sangat kecewa. Ia menyebut Thomas sebagai pengecut karena ingin mengakhiri hidup tanpa memikirkan nasib keluarganya. Sesampai di rumah, Thomas mendapatkan telepon dari seorang wanita. Ia telah mengirimkan 3 jenazah yang tewas di acara orasi kemarin. Ketiga jenazah itu adalah Bernie, Abrama, dan juga Polly Gray. Kematian Polly tentu saja membuat semua keluarga Shelby sangat bersedih. Michael bahkan bersumpah akan membalas dendam atas kematian ibunya. Namun target Michael bukan pembunuh ibunya, melainkan Thomas Shelby. Ia merasa ibunya tewas akibat ambisi Thomas yang terlalu besar. 4 tahun kemudian, Thomas mengunjungi sebuah hotel di Pulau Miquelon, Prancis. Di sana, Thomas menyampaikan pada resepsionis bahwa ia telah memesan ruang rapat untuk pertemuan penting. Saat diminta menunggu, Thomas hanya memesan segelas air mineral. Karena diketahui sudah 4 tahun ini, Thomas memang tidak pernah meminum alkohol lagi. Tak lama kemudian, seorang lelaki Prancis bernama Jean datang mendekati Thomas. Ia pun meremehkan Thomas karena hanya memesan air mineral. Kemudian Thomas memberikan kartu nama untuk memperkenalkan diri, namun kartu namanya itu malah dibakar. Kemudian Jean menuduh Thomas sebagai orang yang telah membuat ia dan kelompoknya kehilangan pekerjaan. Ia terus-menerus mencari masalah hingga Thomas pun kehilangan kesabaran. Thomas membuat semuanya terkejut karena ia mengeluarkan pistol yang siap membunuh siapapun yang berani macam-macam dengan Peaky Blinders. Setelah itu, Thomas pun dibawa ke ruangan permamuan. Di sana ia bertemu dengan Michael dan juga kelompoknya. Sejak kematian Polly, Thomas dan Michael memang tidak pernah berkomunikasi satu sama lain. Meskipun begitu, mereka sama-sama telah membunuh semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Polly Gray. Kini Thomas menemui Michael karena ingin menawarkan pekerjaan kepadanya. Ia berencana ingin memanfaatkan para lelaki yang kehilangan pekerjaan di pulau ini untuk tergabung ke dalam bisnis perdagangan opium murni. Opium itu akan didistribusikan melalui pulau ini menuju Boston, Amerika Serikat. Kelompok Michael tidak bisa memutuskan hal ini begitu saja. Mereka akan menyerahkan proposal bisnis Thomas kepada petinggi mereka yang ada di Amerika bernama Jack Nelson. Dan tak disangka Jack Nelson ternyata adalah paman dari Gina Gray. Setelah itu, Thomas pun disuguhkan segelas whisky. Namun saat ia berkata kalau ia sudah tidak minum alkohol, Michael dan kelompoknya malah menertawakan Thomas. Thomas berusaha menahan amarahnya karena ia tidak ingin bisnis mereka menjadi terganggu. Thomas kemudian memberitahu kelompok Michael bahwa di dalam kelompok mereka ada informan yang bersembunyi. Pria itu memiliki tato dengan simbol hati bertuliskan Maria. Dalam sekejap mereka semua pun terdiam mendengar perkataan Thomas. Mereka sama sekali tidak menyangka dan merasa telah dipermalukan oleh Thomas. Setelah pertemuan itu, Thomas menghubungi seorang polisi di pelabuhan dan melaporkan bahwa Michael akan menaiki kapal dengan opium di dalam kopernya. Akibat laporan itu, Michael akhirnya ditangkap dan dipenjara setelah tiba di Boston. Gina kemudian mengunjungi suaminya di penjara dan meyakinkan bahwa pamannya akan segera membebaskan Michael.
Sesampai di rumah, Gina dikunjungi oleh Thomas. Gina menyampaikan pada Thomas bahwa pamannya Jack Nelson telah membeli lisensi Amerika untuk penyulingan whisky dalam perjalanan ke London bersama dengan presiden, di mana itu artinya Jack akan menguasai seluruh perdagangan whisky di Amerika. Karena Gina juga benci pada Thomas, jadi ia pun sengaja mengatakan bahwa pamannya telah menolak proposal bisnis yang diajukan oleh Thomas. Mendengar hal itu, Thomas tetap tidak gentar. Ia menyerang Gina dengan mengatakan bahwa ia adalah orang yang telah memasukkan Michael ke dalam penjara. Dan untuk urusan bisnis dengan Jack, ia sama sekali tidak masalah jika Jack menolak berbisnis dengannya. Karena kalau Jack menolak, maka Thomas bisa menjual semua opiumnya kepada orang Yahudi yang tinggal di Boston Timur, siapa lagi kalau bukan Alfie Solomon. Jika hal itu terjadi, maka dapat dipastikan bahwa bisnis Jack yang ada di Amerika akan tersingkirkan. Pada malam harinya, Thomas mendapatkan telepon dari Lizzie yang mengatakan bahwa putri mereka Ruby mengalami demam tinggi. Lizzie meminta Thomas untuk tidak perlu khawatir karena ia baru saja telah memanggilkan dokter untuk memeriksa keadaan Ruby. Namun saat Lizzie bercerita bahwa Ruby sempat mengigau bahasa Gypsy, Thomas tiba-tiba terkejut dan marah. Ia pun langsung menyuruh Lizzie untuk menjaga Ruby dan ia akan pulang malam ini juga. Thomas tahu betul bahwa bahasa itu memiliki arti pertanda buruk yang akan segera terjadi. Sebelum kembali ke Birmingham, Thomas menyempatkan waktu untuk menemui Michael. Ia mendapatkan informasi dari surat pengiriman Presiden Amerika dan juga wanita simpanan Jack bahwa mereka berencana menahan Michael lebih lama. Jika Michael benar-benar ingin dibebaskan lebih cepat, maka Thomas menyarankan agar ia mau berbisnis dengannya. Michael tidak bisa percaya pada Gina sepenuhnya karena ia mendapatkan informasi bahwa Gina, Jack, wanita simpanan Jack, presiden dan istrinya sebentar lagi akan berangkat ke Liverpool dan meninggalkan Michael terkurung di dalam penjara. Keesokan harinya, Thomas akhirnya tiba di rumah. Ia merasa cukup lega saat melihat Ruby sudah membaik. Namun meskipun begitu, ia tetap membawa Ruby ke dokter untuk memeriksa kondisinya sekali lagi. Setelah menjalani proses pemeriksaan, dokter menyatakan Ruby dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lizzie berharap kabar ini bisa membuat Thomas lebih tenang untuk beristirahat. Namun nyatanya Thomas Shelby bahkan tidak punya waktu untuk tidur karena masih ada bisnis penting yang harus ia urus. Lizzie benar-benar muak dengan bisnis Thomas yang tak kunjung selesai. Sudah saatnya Thomas beristirahat dan berlibur bersama keluarga. Bukti dari kualitas tidur yang buruk, Thomas mengalami kejang-kejang dan halusinasi. Ia terus dihantui oleh kisah peperangannya saat berada di Prancis. Lizzie yang terbangun kemudian berusaha menyadarkan Thomas. Setelah sadar, Lizzie membantu Thomas untuk mengobati luka di punggungnya. Karena tak ingin Lizzie khawatir, Thomas mengatakan kalau ia baik-baik saja. Apalagi setelah ia berhenti mengonsumsi alkohol, tubuhnya terasa jauh lebih sehat. Ia berjanji setelah kesepakatan bisnisnya selesai, ia akan beristirahat dan Peaky Blinders juga akan beristirahat. Keesokan malamnya, Thomas memberikan orasi di hadapan ratusan serikat buruh di Birmingham. Ia merobek kertas bertuliskan silence atau bungkam sebagai tanda bahwa ia dan mereka semua akan mulai menyuarakan aspirasi mereka. Ia berjanji akan mewakili mereka untuk menyampaikan semua aspirasi itu di hadapan anggota dewan. Setelah menyampaikan orasi, Thomas dihampiri oleh seorang wanita bernama Laura McKee atau Kapten Swing. Yap, dia adalah orang yang sebelumnya menangkap Michael di atas kapal. Kedatangannya ke sana mewakili kelompok Ira untuk menyampaikan pada Thomas bahwa kelompoknya bertanggung jawab atas kematian Polly.
Laura pun menyebutkan kalau sosok pemimpin Peaky Blinders itu kini sudah mulai melemah. Tuduhan itu sejalan dengan bagaimana citra Thomas di mata publik. Thomas yang mendengarnya lantas mengeluarkan beberapa surat dari sakunya. Ia seolah-olah menepis perkataan Laura dengan menunjukkan beberapa surat rahasia milik Jack Nelson, termasuk sebuah surat rahasia yang berkaitan dengan Presiden Amerika. Laura yang melihatnya tentu saja sangat terkejut. Ternyata sosok Thomas Shelby masih belum berubah sedikit pun. Beberapa hari lagi, Jack Nelson dan rombongannya diketahui akan datang ke London untuk membeli lisensi perizinan impor alkohol. Selain itu, Jack ternyata juga tertarik untuk mencari informasi tentang ideologi fasisme. Disinilah Thomas ingin Laura bekerja sama dengannya untuk membantu Jack Nelson. Nantinya setelah Jack tiba di London, ia akan mengatur pertemuan antara Jack Nelson dengan Oswald Mosley. Nah, selanjutnya ia akan menawarkan Dublin kepadanya melalui perantara Laura. Dengan begitu, pengiriman opium mereka menuju ke Boston akan berjalan lancar. Laura yang mendengar semua rencana Thomas hanya bisa terdiam, dan pada akhirnya ia pun setuju dengan penawaran tersebut. Setelah kematian Polly, Ada terpaksa menggantikan perannya. Ia menemui Thomas untuk menyampaikan bahwa Arthur kini telah kecanduan opium. Di saat seperti itu, Ada tentu saja membutuhkan kehadiran Thomas. Namun di sini ia mendapati Thomas telah melewati batas dalam berbisnis dan justru membahayakan dirinya sendiri. Thomas kemudian pergi mengunjungi Alfie Solomon di tempat persembunyiannya. Kedatangan Thomas tentu saja membawa kesepakatan bisnis dengan Alfie. Ia berencana menjual 5 ton opium murni yang sekarang masih tersimpan di sebuah gudang yang ada di Liverpool. Alfie kemudian menanyakan harga yang Thomas inginkan sebagai tanda bahwa ia setuju dengan bisnis tersebut. Sementara itu di penjara, Gina menemui Michael untuk berpamitan. Ia meyakinkan bahwa pamannya akan membantu Michael keluar dari penjara. Selain itu, pamannya juga berjanji akan membantu Michael untuk membunuh Thomas dengan tangannya sendiri. Pada malam harinya, Thomas dan Lizzie menghadiri agenda rapat dengan Dewan Fasisme. Sesuai janjinya dengan para demonstran, Thomas akan menjadi jembatan untuk menyuarakan aspirasi mereka dalam rapat tersebut. Tak lama kemudian, Arthur datang dan membuat keributan. Ia yang sudah kecanduan opium mengamuk di hadapan Thomas. Thomas kemudian berusaha menenangkan Arthur dengan memberikan sepucuk surat yang ia dapatkan dari Linda. Dalam surat itu, Linda menyampaikan bahwa ia masih membuka pintu maafnya untuk Arthur. Karena hal itu, Thomas meminta Arthur untuk berubah jika ia benar-benar ingin kembali bersama Linda. Dalam acara itu, Thomas bertemu dengan Mosley dan kekasih barunya yaitu Lady Diana. Setelah saling memperkenalkan diri, mereka berempat kemudian berkumpul di ruangan tertutup untuk membahas urusan bisnis. Setelah itu, Thomas menemui Jack Nelson yang baru saja tiba di London. Jack mengatakan bahwa ia berencana untuk membeli lisensi impor minuman keras karena bisnis itu sangat terjamin di Amerika. Mendengar hal itu, Thomas mengatakan bahwa ia dekat dengan seorang menteri bernama Churchill yang bisa memudahkan perizinan tersebut. Itu pun jika Jack bersedia bekerja sama dengannya. Namun jika Jack menolak, maka ia terpaksa akan menjual semua opiumnya kepada orang Yahudi. Perkataan Thomas membuat Jack berpikir, jadi ia pun akan mempertimbangkan penawaran itu terlebih dahulu sebelum nantinya ia membuat keputusan. Sesampai di rumah, Lizzie menemukan Ruby termenung di depan perapian. Saat menyadari Ruby mulai demam tinggi, Lizzie pun langsung memanggil dokter untuk memeriksanya. Ia kemudian menelpon kantor DPR untuk menghubungi Thomas, namun Thomas ternyata sedang menghadiri sebuah rapat. Setelah menelpon beberapa kali, Thomas akhirnya sampai di ruangannya. Baru saja membuka pintu ruangan, Thomas lagi-lagi dihantui oleh masa lalunya dalam peperangan.
Sesampai di rumah, Thomas pun mendapatkan informasi dari Lizzie bahwa putri mereka mengalami batuk berdarah. Mengetahui hal itu, Thomas langsung membawa Ruby ke rumah sakit. Di sana, dokter dan perawat langsung membawa Ruby ke ruangan pemeriksaan, sementara Thomas ingin ikut masuk menemani putrinya. Dokter melarang Thomas untuk mendekati Ruby karena batuk berdarah adalah penyakit yang sangat menular. Thomas menganggap penyakit yang diderita oleh Ruby tidak semata-mata karena kondisi medis. Ia takut bahwa penyakit itu juga merupakan kutukan yang ia terima akibat perbuatannya di masa lalu. Oleh sebab itulah Thomas pun memilih untuk pergi menemui kaum Gypsy demi menyelamatkan putrinya. Kebetulan di hari yang sama, Thomas memiliki janji untuk bertemu dengan Mosley dan Jack, jadi ia pun memerintahkan Ada untuk menggantikannya. Ada datang ke rumah Lady Diana yang dijadikan sebagai tempat pertemuan. Sejak awal ia rupanya sudah meremehkan seorang Ada Shelby. Namun nyatanya saat bertemu, memang tidak salah jika Thomas mengirim Ada untuk menggantikannya. Ia sangatlah pintar dan cerdik sama seperti kakaknya. Sebelum pertemuan itu dimulai, ia juga bahkan sudah melakukan sedikit riset tentang orang-orang yang akan hadir di dalam pertemuan tersebut. Di waktu yang sama, Thomas akhirnya tiba di pemukiman klan Lee. Ia di sana untuk menemui Esme, mantan istri John, yang juga merupakan bagian dari kaum Gypsy. Thomas menemui Esme karena menduga ia adalah orang yang telah mengutuk putrinya. Namun setelah melihat reaksi Esme, ia pun yakin bahwa bukan dia yang telah mengutuk Ruby. Sesuai perintah dari Thomas, Ada diminta untuk menyerahkan undangan pada Mosley, Jack, dan juga yang lainnya. Di mana dalam pertemuan selanjutnya, Thomas akan menjelaskan terkait bisnis mereka lebih lanjut. Saat Thomas akan pergi, Esme pun mencegatnya. Esme mengajak Thomas ke sebuah lokasi yang mungkin bisa menjawab kebingungan Thomas tentang kutukan yang diterima oleh putrinya. Setelah menghadiri pertemuan itu, Ada pergi ke perusahaan Shelby. Ia penasaran apa sebenarnya bisnis yang selama ini dijalankan oleh Thomas. Dari catatan rahasia Thomas, diketahui ia memiliki opium dalam jumlah besar yang ia sembunyikan di dalam gudang yang ada di Liverpool. Ada yang melihatnya lantas pergi mencari Aisyah dan mengirimnya untuk memeriksa gudang tersebut. Pimpinan serikat pekerja yang bernama Hayden diketahui telah mengatur pencurian opium sehingga ia pun meminta Aisyah untuk memberikan pelajaran kepadanya. Aisyah juga diminta untuk membawa Arthur dalam operasi tersebut. Bagaimanapun juga harus ada perwakilan keluarga Shelby yang ikut agar para pekerja tidak berani macam-macam. Lagi pula di kantor itu, Arthur hanya menghabiskan waktu dengan dikurung di dalam berangkas karena takut efek opiumnya akan membahayakan orang lain. Singkat cerita, Arthur, Aisyah, dan para anak buahnya akhirnya tiba di gudang di Liverpool. Di dalam gudang itu, ia pun melihat para pekerja sedang santai bermain kartu. Arthur pun menanyakan di mana keberadaan Hayden, namun mereka malah mengabaikannya. Mereka tidak sadar kalau saat ini mereka sedang berhadapan dengan Peaky Blinders. Tak lama kemudian Hayden datang dengan raut wajah santai. Arthur kemudian mendekati Hayden dan menyampaikan tentang pencurian opium yang ia lakukan. Bukannya merasa takut, Hayden malah menyerang Arthur dengan kata-kata bahwa ia telah kecanduan opium. Aisyah yang tidak tahan lantas langsung melayangkan pukulan ke arah Hayden. Sementara Arthur memilih untuk pergi. Kembali ke Thomas, ia dan Esme akhirnya sampai di sebuah perbukitan. Untuk melanjutkan perjalanan, mereka terpaksa menggunakan seekor kuda. Di puncak bukit itu, mereka menemukan sebuah lokasi pemakaman. Sambil berjalan, Esme mengingatkan tentang batu safir terkutuk yang pernah membunuh Grace. Beberapa hari setelah kematian Grace, Thomas menyerahkan batu safir itu pada seorang peramal bernama Bethany Barwell. Batu itu kemudian ia serahkan pada adiknya yang bernama Yvette Barwell. Yvette kemudian mengalungkan batu safir itu kepada putrinya yang akhirnya tewas akibat penyakit paru-paru tepat di usia 7 tahun.
Hal ini pun membuat Thomas semakin yakin bahwa Evadne adalah orang yang telah mengutuk putrinya. Dan semua ini karena masa lalu yang dijalani oleh Thomas. Thomas berniat mencari keluarga Barwell untuk meminta maaf agar mereka mau menarik kutukannya. Namun sayangnya keluarga Barwell diketahui sudah lama pindah dan menetap di tepi laut. Thomas pun meminta bantuan Esme untuk mencari mereka dan ia berjanji akan melakukan apapun asalkan Ruby bisa diselamatkan. Pada malam harinya, Thomas kembali ke rumah sakit. Sesampai di sana, Lizzie berteriak pada Thomas sambil mengatakan bahwa Ruby telah meninggal dunia. Lizzie sangat kecewa pada tindakan Thomas, hingga bahkan di saat terakhir hidup Ruby, ia tidak ada di sampingnya. Meskipun begitu, tepat sebelum kematiannya, Lizzie sempat menyampaikan pada Ruby bahwa ayahnya sangat menyayanginya. Semua perkataan Lizzie tidak bisa dicerna dengan baik oleh Thomas. Ia hanya mematung di bawah hujan sambil menangisi kepergian putrinya. Keesokan harinya, Thomas dan keluarganya mengantarkan jasad Ruby untuk proses pembakaran. Tentu saja momen ini adalah momen yang paling berat terutama bagi Thomas dan juga Lizzie. Thomas bahkan sampai bersumpah akan membalas kutukan keluarga Barwell yang telah merenggut nyawa putrinya. Dengan bantuan dari Esme, Thomas akhirnya bisa menemukan pemukiman keluarga Barwell. Di sana ia pun langsung membunuh Evadne dan juga beberapa prajurit. Setelah melakukan balas dendam, Thomas memberikan imbalan untuk Esme. Esme kemudian menyampaikan bela sungkawa atas kepergian Ruby. Namun ia memiliki satu informasi penting untuk Thomas. Setelah kehilangan satu anaknya, Tuhan telah mengirimkan anak lainnya. Dahulu Thomas diketahui pernah memiliki hubungan dengan seorang gadis bernama Zelda. Hingga akhirnya gadis itu pun melahirkan seorang anak yang ia beri nama Du. Thomas tidak mengetahui kenyataan itu karena ia lebih dulu bergabung dengan tentara dan pergi berperang ke Prancis. Beberapa tahun yang lalu Zelda meninggal dunia dan meninggalkan Duke hidup sebatang kara. Kini semua keputusan ada di tangan Thomas. Apakah ia mau mengakui anak itu atau membiarkannya hidup terlantar sebagai seorang pencuri? Pada malam harinya, sesuai undangan yang diberikan oleh Ada, Jack Nelson, Laura, Mosley, dan Diana mendatangi kediaman Thomas. Mereka di sana berkumpul untuk membahas ideologi fasisme dan juga bisnis yang akan mereka jalankan. Setiap orang memiliki peranan mereka masing-masing, mulai dari Jack Nelson sebagai penghubung ke Presiden Amerika, lalu ada Mosley yang akan mengambil peranan penting terkait pemerintahan di Inggris, dan Laura sebagai perwakilan Aira bisa memanfaatkan kekuasaannya untuk mengarahkan para pengikutnya dan beralih ke ideologi fasisme. Dan yang terakhir Thomas yang memiliki citra baik dalam pemerintahan nantinya akan mengundurkan diri dari partai dan mencalonkan diri sebagai independen. Setelah menyepakati tujuan mereka, Jack Nelson berjanji akan menyalurkan senjata untuk Aira yang ia kirim dari Jerman melalui Boston. Ia juga berjanji akan membantu Thomas untuk mengimpor barang dagangannya. Keesokan harinya, Thomas sibuk mengetik semua percakapan dalam pertemuan tadi malam. Semua teks percakapan itu akan ia kirim ke Menteri Churchill sebagai bukti untuk menjatuhkan mereka semua. Setelah itu, Thomas pun mendapatkan telepon dari bawahannya yang menyampaikan bahwa ia baru saja memergoki Mosley keluar dari apartemen Gina. Informasi itu pun dimanfaatkan oleh Thomas untuk mengancam Gina. Thomas berkata jika Jack Nelson mengetahui hal ini, maka ia tidak akan segan-segan menyingkirkan Gina. Hal ini pun membuat Gina takut mendengar ancaman Thomas. Jika Gina tidak mau berita ini sampai di telinga Jack Nelson, maka ia harus menuruti keinginan Thomas. Ia diminta untuk ikut bersama Mosley ke Berlin menemui anggota senior pemerintahan yang ada di Jerman. Ia ingin tahu apa yang akan mereka bahas dan keputusan apa yang akan mereka ambil. Keesokan paginya, dokter pribadi Thomas yang bernama Dr. Halford datang mengunjungi Thomas. Ia mengantarkan hasil ronsen terkait penyakit yang Thomas derita.
Memang Thomas dinyatakan tidak tertular tuberkulosis seperti Ruby, namun dokter menemukan adanya tuberkuloma yang bersarang di otak Thomas. Hal inilah yang membuat Thomas sering merasa pusing, kejang-kejang, hingga berhalusinasi. Tuberkuloma memang tidak menular pada orang lain, namun penyakit itu tidak bisa disembuhkan. Sangat disayangkan, dokter memperkirakan hidup Thomas hanya tersisa 18 bulan lagi. Sejenak, Thomas mengingat perkataan Polly di dalam mimpinya, di mana ia dan Michael akan berperang dan salah satu dari mereka akan mati. Thomas berusaha menutupi kenyataan ini agar keluarganya tidak mengetahui penyakitnya itu. Ia berniat akan segera menyelesaikan bisnisnya dan pergi mengasingkan diri sampai ajal menjemput. Setelah itu, Thomas mengunjungi sebuah kedai Tiongkok yang menjual opium. Ia memerintahkan pemilik kedai untuk menyerahkan semua opium yang ia miliki dan melarang keras adanya transaksi opium di daerah tersebut. Thomas bahkan mengancam akan meratakan tempat itu dengan bom apabila pemilik kedai masih berani menjual opium. Saat Thomas beranjak pergi, istri pemilik kedai berkata kalau bom yang Thomas bawa sepertinya palsu. Hingga akhirnya Thomas pun melakukan hal ini. Yap, Thomas tidak akan pernah main-main dengan perkataannya. Hal inilah yang membuat ia ditakuti dan disegani oleh semua orang. Thomas kemudian mengumpulkan keluarganya. Ia di sana ingin mengumumkan beberapa hal penting, mulai dari pernikahan Finn dengan seorang wanita bernama Mary, sampai perkenalan Duke sebagai darah dagingnya. Semua orang terkejut dengan informasi itu, terutama Lizzie. Arthur pun diberikan tugas untuk mengawasi Duke dan mengajarkannya bagaimana cara kerja Peaky Blinder. Pada malam harinya, Arthur, Finn, Billy, dan Duke memanggil seorang wasit yang tidak mau memanipulasi perjudian bola. Sang wasit bersikeras tak ingin berbuat curang berapapun bayarannya. Hal itu pun tentu saja membuat Arthur geram. Ia sampai menyuruh si wasit untuk melaporkan mereka ke polisi. Tentu saja para polisi tidak akan membela wasit itu karena Peaky Blinders sudah membayar mereka bahkan sebelum pertandingan bola dimulai. Alhasil, Arthur pun menyerahkan tugas selanjutnya pada Billy untuk menghabisi nyawa wasit tersebut. Meskipun pada awalnya Billy tidak mau, namun Arthur terus memaksanya. Untuk pertama kalinya, Duke menyaksikan bagaimana cara kerja Peaky Blinder. Ia merasa semua itu tidak adil, sehingga ia pun memilih untuk pergi dari ruangan tersebut. Setelah melakukan pembunuhan untuk pertama kalinya, Billy merasa sangat frustasi. Ia yang sedang menenangkan diri di sebuah pemandian, tiba-tiba didatangi oleh Jack Nelson. Jack Nelson memaksa Billy untuk menjadi mata-mata di Peaky Blinders. Ia berencana ingin menghabisi Arthur Shelby dan Billy harus membantunya. Karena tidak ingin dibunuh, Billy pun akhirnya terpaksa menerima perintah Jack Nelson. Sementara itu di bar Garrison, Arthur terkejut melihat kedatangan Linda. Ia langsung bersimpuh di kaki Linda dan meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Ia meminta bantuan Linda agar mau membantunya lagi menjadi orang yang lebih baik. Keesokan harinya, Charlie membawa Duke ke hadapan Thomas. Ia berkata bahwa Duke telah mencuri sebuah mobil dan sejumlah uang taruhan milik Peaky Blinders. Thomas kecewa pada tindakan Duke. Ia tidak masalah jika Duke mencuri pada orang lain, tapi tidak pada dirinya. Ia pun memberikan sejumlah uang untuk Duke dan memberikannya pilihan. Apakah ia ingin tetap menjadi pencuri atau mulai bekerja di kandang kuda? Mendengar perkataan ayahnya itu, Duke pun memilih untuk tetap bekerja di sana. Di rumah, Lizzie penasaran dengan obat yang selalu dikonsumsi oleh Thomas. Thomas lagi-lagi memilih untuk merahasiakan penyakitnya dan berkata bahwa obat itu hanyalah pereda nyeri. Malam ini mereka berdua memiliki agenda untuk bertemu dengan Jack Nelson. Dalam pertemuan itu, Thomas mengatakan bahwa ia akan segera pergi ke Kanada untuk mengambil pembayaran senilai $5 juta. Seperti tamu yang tidak diundang, Mosley dan Diana tiba-tiba datang ke rumah Thomas.
Mereka beralasan ingin mengucapkan salam perpisahan pada Jack Nelson yang diketahui akan segera kembali ke Amerika. Di tengah percakapan mereka, Diana mulai menyinggung perihal hubungannya dengan Thomas. Lizzie yang mendengar hal itu merasa muak, jadi ia pun memilih untuk pergi dari pertemuan itu. Mosley kemudian menyinggung Lizzie yang dianggap tidak pantas menjadi pasangan Thomas. Tidak terima istrinya direndahkan, Thomas pun berkata, memang Lizzie tidak pantas menjadi pasangan lelaki jahat seperti dirinya, yang juga memiliki teman-teman jahat seperti mereka semua. Di waktu yang sama, Michael akhirnya dibebaskan dari penjara. Kini ia pun akan mulai melancarkan aksinya yang berniat membunuh Thomas Shelby dengan tangannya sendiri. Keesokan harinya, Lizzie berpamitan pada Thomas karena ia sudah tidak sanggup lagi menjadi istrinya. Charles yang tahu Lizzie akan pergi memilih untuk ikut bersama ibu sambungnya itu karena ia merasa Lizzie lebih menyayanginya daripada ayah kandungnya sendiri. Thomas pun terpaksa mengizinkan mereka pergi dan ia akan menyiapkan rumah baru untuk mereka. Lagi pula ia juga berniat merobohkan rumahnya itu dan pergi mengasingkan diri karena umurnya sudah tidak lama lagi. Sementara itu Charlie mengajak Duke berkeliling di gudang persenjataan Peaky Blinders. Sebagai darah daging Thomas Shelby, ia juga tentu saja dipersiapkan untuk menjadi gangster dan pemimpin Peaky Blinders yang selanjutnya. Sebagai persyaratan menjadi gangster, Charlie bertanya apakah Duke pernah membunuh seseorang atau tidak. Tak diduga, ia ternyata pernah membunuh seorang perawat yang menolak mengobati ibunya hanya karena ia adalah seorang tipsi. Sesampai di kantor, Thomas terkejut melihat Arthur yang sudah berada di dalam ruangannya. Ternyata, Arthur baru saja membaca hasil ronsen penyakit Thomas. Arthur merasa sangat bersedih saat mengetahui Thomas sebentar lagi akan menyusul kematian John. Thomas pun berusaha menenangkan Arthur dan memastikan semuanya akan baik-baik saja. Setelah bisnisnya selesai, ia akan pergi mengasingkan diri dan meninggalkan semua harta kekayaannya untuk keluarga Shelby. Demi kebaikan mereka semua, Arthur pun diminta untuk tidak membicarakan penyakit Thomas kepada siapapun. Setelah itu, Thomas memanggil semua anggota Peaky Blinders untuk berkumpul di bar Garrison. Di sana, Thomas mengumumkan bahwa ia akan pergi ke Kanada untuk mengambil uang pembayaran opium. Ia rencananya akan pergi sendiri karena di sana sudah ada Johnny Dog yang akan menunggunya. Selama ia pergi, para anggota Peaky Blinders diperintahkan untuk mengosongkan rumahnya karena rumah itu akan segera dirobohkan. Sementara itu di Pulau Miquelon, Michael tiba dengan membawa sebuah tas misterius. Tas itu kemudian dibawa dengan sangat hati-hati karena berisi sebuah bom waktu. Bom itu rencananya akan digunakan oleh Michael untuk membunuh Thomas. Karena saat itu ibunya pernah berkata kalau bukan peluru yang akan membunuh Thomas Shelby. Di waktu yang sama, para anggota Peaky Blinders mengepung Billy di dalam rumah Thomas. Ternyata mereka semua kecuali Finn telah mengetahui bahwa Billy adalah pengkhianat. Finn yang belum mengetahui kebenarannya menolak untuk membunuh Billy. Hingga akhirnya, Duke yang mengambil alih tugas tersebut. Rencana pembunuhan Arthur juga terjadi di malam yang sama. Malam itu, Arthur yang diketahui berada di bar Garrison terlihat didatangi oleh Laura dan kelompoknya. Tak diduga, saat mereka masuk ke dalam bar, mereka tidak menemukan Arthur melainkan Charlie. Siapa sangka Arthur dan Peaky Blinders sudah mengantisipasi penyerangan malam ini. Laura pun terkejut dan segera meminta anak buahnya untuk melancarkan serangan. Serangan itu pun berhasil melukai Arthur di pergelangan tangannya. Hingga akhirnya Jeremiah datang melemparkan gas beracun dan membunuh Laura serta anak buahnya.
kembali ke Miguelon, Thomas akhirnya sampai di tempat pertemuan. Saat itu Michael sengaja mengajak Thomas menaiki mobilnya untuk memeriksa opium di tempat yang lain. Saat mereka akan pergi, Michael berkata kalau dompetnya tertinggal di dalam bar, dan setelah itu, inilah yang terjadi. Saat Michael keluar dari bar, ia terkejut melihat Thomas yang ternyata masih hidup. Tak disangka Thomas ternyata telah mengetahui rencana pembunuhannya, dan bom itu telah dipindahkan oleh Johnny Depp ke mobil anak buah Jack. Karena kejadian itulah Thomas pun marah pada Michael, dan ia pun langsung membunuhnya. I have no limitations. Setelah kembali masuk ke dalam bar, muncullah Alfie Solomons yang bersedia membantu Thomas dalam misi selanjutnya. Setibanya di Birmingham, Thomas langsung meratakan rumahnya sesuai rencana. Sebelum mulai mengasingkan diri, ia pun mengumpulkan semua keluarganya. Dalam pertemuan itulah Thomas berpamitan pada keluarganya. Ia berkata inilah waktu yang tepat bagi Thomas untuk beristirahat dari semua kesibukannya selama ini. Tak lupa ia pun meninggalkan pesan agar mereka semua bisa mempertahankan bisnis keluarga Shelby. 1 bulan kemudian, Thomas yang sedang sendirian bermimpi melihat Ruby berlari ke arahnya. Ruby meminta ayahnya untuk tidak bunuh diri karena ia sebenarnya tidaklah sakit. Perkataan Ruby itu diperkuat dengan adanya foto pernikahan Mosley dan Diana yang ternyata juga dihadiri oleh Dr. Halford. Dari sinilah Thomas akhirnya menyadari bahwa Dr. Halford selama ini telah bekerja sama dengan Mosley untuk menekannya. Ia sengaja merusak pikiran Thomas agar berpikir untuk bunuh diri. Thomas bisa saja membunuh Dr. Halford, namun ia tidak melakukan hal itu. Kini dapat dipastikan seorang Thomas Shelby akan kembali ke dunia bisnis dan merebut kembali apa yang menjadi haknya. Dan series Peaky Blinders season yang ke-6 pun akhirnya selesai. Itu dia guys keseluruhan alur cerita series Peaky Blinders season yang ke-6. Untuk season yang ke-7-nya masih belum dirilis, jadi kita bersabar dulu ya guys. Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.